وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, dulu saya berpikir ketika saya membaca buku tentang menjelang hari kiamat, di mana teknologi seluruh umat manusia saat ini akan hancur. Hal-hal yang sangat indah saat ini yang kita bawa, yang kita gunakan, yang kita miliki, ada YouTube, ada Twitter, ya mungkin sebagian kalian ada yang suka dengan TikTok dan lain sebagainya. Semua fasilitas-fasilitas itu tiba-tiba nanti akan lenyap. Kita akan kembali lagi ke masa di mana tidak ada listrik, tidak ada kendaraan mewah, tidak ada lagi yang namanya kehidupan dengan serba elektronik, itu nggak ada. Semuanya kembali ke masa lalu. Kita menggunakan lampu minyak, kemana-mana kita pakai kuda atau pakai unta atau mungkin dengan gerobak yang digeret oleh sapi. Kita kembali ke masa itu. Dulu saya percaya bahwa semua itu disebabkan oleh jatuhnya sebuah meteor yang namanya Apopis. Tetapi Kofizen semuanya, setelah saya baca berbagai macam literatur dan juga berbagai macam majalah-majalah dan makalah-makalah serta penelitian-penelitian yang diulas oleh beberapa artikel-artikel, saya mendapatkan bahwa Apopis itu yang katanya diprediksi tahun 2030-an kalau nggak salah akan menabrak bumi. Ternyata setelah dihitung oleh para ilmuwan orbitnya dan garis edarnya, ternyata itu tidak akan menabrak bumi sampai ratusan tahun ke depan. Dan kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekatnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran-kebenaran yang sudah terjadi hari ini, itu sudah menunjukkan bahwa dekatnya kiamat dengan umat Islam saat ini itu sudah sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Itu sudah sangat dekat sekali. Pasar-pasar semakin dekat, musik-musik merajalela, minuman khamar di mana-mana, perzinahan di mana-mana dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah menjadi tanda-tanda kecil yang sudah nampak di hadapan kita. Nah, tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah ada di hadapan mata kan seharusnya, ketika tanda-tanda kecil itu sudah saling bermunculan. Nah, Kofizen semuanya, maka kemungkinan besar untuk 100 tahun atau 200 tahun ke depan baru muncul kehancuran teknologi disebabkan karena meteor. Itu kemungkinan, ya wallahu alam, tetapi kemungkinan besar itu tidak. Lalu kemudian apa yang membuat teknologi ini hancur? Maka saya akan berikan sedikit sebuah statement di awal. Kehancuran teknologi dengan peristiwa Dukhon itu sepertinya adalah dua peristiwa yang berbeda. Kehancuran teknologi dengan Dukhon adalah dua peristiwa yang berbeda. Teknologi itu hancur sebelum Dukhon tiba dan sebelum Armageddon tiba, sebelum Armageddon terjadi. Bagaimana proses kehancuran teknologi? Saya akan mengambil beberapa perkataan orang-orang yang cukup pakar di sini. Pertama, ini saya dapatkan sebuah short video pendek. Ada seorang pakar yang mengatakan bahwa saat ini dunia kita sedang dikejar-kejar oleh penemuan-penemuan baru untuk beralih ke semuanya listrik. Nanti ada mobil pakai listrik, motor pakai listrik dan sebagainya. Tujuannya apa? Apakah itu untuk menghemat energi? Tidak, ternyata adalah supaya untuk mengendalikan seluruh dunia dalam akses yang sama dikendalikan oleh listrik. Jadi motor, mobil itu kalau masih dikendalikan oleh minyak, masih dikendalikan oleh bensin dan lain sebagainya, maka itu akan sulit untuk mengontrolnya. Tapi kalau semuanya sudah dikerjakan dengan listrik, maka untuk mengatur dunia, manusia ketika sudah betul-betul 100% tergantung dengan listrik, maka untuk mengatur manusia cukup mempermainkan listrik. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu itu di Lampung dan di sekitarnya itu pernah mati listrik sampai hampir 2 hari lah. Dan itu pemadaman total ya. Kita nggak dapat listrik, bahkan saya mau bikin video aja nggak bisa karena handphone saya nggak bisa dicas, nggak ada listrik ya, nggak ada listrik. Yaitu hanya hidup beberapa jam kemudian mati. Dan kita betul-betul merasakan bagaimana kehidupan kita saat ini bergantung terhadap listrik. Nah, kedepannya 10 tahun atau 20 tahun ke depan, ketika umat manusia betul-betul 100% itu tergantung dengan listrik, apa yang terjadi?
Ketika listrik mati, maka manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika semuanya diganti dengan listrik, motor pakai listrik, mobil pakai listrik, maka motor dan mobil yang pakai bensin sudah nggak ada lagi. Mohon maaf, seperti contoh adalah motor matic sekarang. Dulu 5 atau 6 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu lah, tidak ada motor matic. Sama sekali nggak ada motor matic, nggak ada. Semuanya pakai rantai. Sekarang kita bisa lihat pergeseran waktunya. Hampir sekarang orang-orang di setiap rumah menggunakan motor matic. Motor yang pakai rantai semakin tergeser. Yang semakin laris adalah motor-motor menggunakan matic. 10 tahun ke depan bisa jadi ya motor-motor matic itu sudah nggak lagi dipakai, diganti dengan motor-motor listrik. Mobil-mobil juga diganti dengan mobil listrik. Sekarang pertanyaan adalah, ketika manusia sudah 100% tergantung dengan listrik, tergantung dengan teknologi, lalu teknologi ini digantungkan lagi kepada bukan manusia tetapi kepada mesin, yaitu AI ya, kecerdasan buatan. Maka kecerdasan buatan yang sudah dibuat oleh manusia ini bisa berpikir sendiri dan mampu mengontrol segala sesuatunya. AI itu otaknya nanti adalah sebesar pabrik Google, sebesar PT Google ya, sebesar perusahaan Google, sebesar perusahaan Facebook, sebesar perusahaan Twitter, sebesar perusahaan ya, perusahaan-perusahaan itulah yang besar itu. Sekarang bayangkan AI yang punya kecerdasan sendiri dengan kapasitas otak segitu besar, dan dia mengatur segalanya di atas muka bumi. Maka ketika AI itu mempunyai kecerdasan sendiri, manusia akan patuh kepada AI. Inilah yang dikatakan oleh Elon Musk. Elon Musk mengatakan bahwa AI itu lebih jahat atau lebih berbahaya daripada nuklir. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti di akhir zaman, bisa jadi ya, di akhir zaman AI inilah yang akan mengendalikan teknologi seluruhnya. Manusia akan bergantung dengan AI. Ketika manusia bergantung dengan AI, manusia-manusia tidak lagi dibutuhkan, AI menguasai dunia, maka apa yang terjadi? Manusia akan memerangi AI. Tapi karena AI sudah menguasai seluruhnya termasuk listrik-listrik, apa yang terjadi? Ketika manusia memerangi AI, maka AI akan mematikan seluruh teknologi yang ada di atas muka bumi. Karena manusia sudah bergantung 100% terhadap listrik, apa yang terjadi? Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada teknologi. Bahkan mungkin persenjataan itu semuanya juga sudah elektrik semuanya. Bukan seperti yang sekarang manual. Semuanya akan kembali lagi ke masa lalu. Lumpuh total. Ini mungkin bahaya dari AI. Ketika AI dikembangkan sebegitu rupa dan menjadi penguasa teknologi, maka ketika manusia memerangi AI, maka AI mematikan seluruh teknologi di atas muka bumi. Apa yang terjadi? Manusia kembali ke zaman batu. Selesai. Jadi sebetulnya teknologi itu seperti kedua sayap lalat. Satu membawa racun, satu membawa penawarnya. Jadi di sisi lain, di situ ada kehancurannya, di situ juga ada penawarnya. Teknologi seperti itu, punya maslahat tapi juga punya kehancurannya tersendiri. Segala sesuatu, kalau kita pikirkan masing-masing, pikirkan baik-baik. Ada racun, pasti di situ ada penawarnya, dan ada penawar di situ pasti ada racunnya. Teknologi juga begitu. Kehancuran teknologi, ia akan terjadi karena teknologi itu sendiri sudah menjadi hukum alam, hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan karena seperti itu. Ketika teknologi hancur karena teknologi itu sendiri, maka pada saat itu manusia kembali ke masa lalu seperti hidup di zaman masa lalu menggunakan semuanya manual. Dan setelah itu mungkin akan muncul yang disebut sebagai dukhon, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Munculnya dukhon sebagai pertanda perang besar yang akan terjadi setelahnya yang disebut sebagai Armageddon. Jadi hancurnya teknologi dengan dukhon itu adalah peristiwa yang berbeda. Nah, apakah dukhon itu nanti adalah meteor yang jatuh, atau gunung berapi yang meletus, atau sesuatu yang lain, ataukah itu adalah penyakit? Kita tidak ada yang tahu. Karena yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat adalah dukhon. Dukhon artinya asap. Bisa karena hantaman meteor, atau bisa karena gunung merapi yang meletus, yang menyebabkan hampir seluruh bumi ditutupi dengan dukhon, dengan kabut atau dengan asap.
itu peristiwa yang berbeda. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Karena setelah saya pikir-pikir kembali dengan begitu banyak membaca, kalau hanya sekedar meteor yang jatuh ke atas muka bumi, tentu meskipun logika kita mengatakan magnet itu akan terinduksi dengan meteor itu tadi, semua besi, semua logam akan menjadi magnet. Tentu kita juga berpikir terbalik bahwa tidak semuanya yang menghasilkan listrik itu berasal dari magnet, berasal dari logam. Ada berbagai macam komponen-komponen listrik juga yang bisa dihasilkan bukan sekedar dari logam, ya, bukan dari logam. Itu bisa. Contohnya adalah panel surya. Itu tidak perlu logam, tidak perlu menggunakan dinamo. Dia bisa menghasilkan listrik. Meskipun bahan-bahan yang lain mungkin terbuat dari logam, tapi logamnya bukan logam yang bisa diinduksi oleh magnet seperti tembaga atau seperti aluminium dan sebagainya. Itu kan tidak terpengaruh dengan magnet meskipun dia terbuat dari logam. Jadi ada beberapa logam-logam yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik, tapi dia tidak terpengaruh dengan magnet. Dan tentunya jangkauan radiasi atau efek dari magnetisasi tadi itu yang disebabkan oleh meteor itu juga punya radius sekian kilometer. Tidak seluruh bumi akan terradiasi atau menjadi magnet, itu kan tidak. Kalaupun seandainya area yang lebih dekat ke jatuhan meteor itu adalah yang paling banyak mendapatkan satu tekanan magnet, kemudian di situ sekitar itu seluruhnya terinduksi menjadi magnet, bisa jadi di belahan bumi yang lain tidak mengalami hal yang sama karena jauhnya jarak dari pusat meteor itu sendiri. Tentu tidak semua teknologi di atas muka bumi ini akan hancur hanya karena meteor itu. Ada sisi lain dunia yang masih menggunakan teknologi, kan? Kalau kita pikir menggunakan logika. Tetapi ketika logikanya adalah ada satu kejadian yang membuat seluruh teknologi itu dimatikan karena teknologi itu sendiri, yaitu AI, ini bisa menjadi lebih masuk akal lagi ketika di masa mendatang manusia berperang melawan AI, makhluk yang mereka buat sendiri untuk memudahkan kehidupan mereka, ternyata justru menguasai mereka, kan gitu. Ini adalah logika yang sangat sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah cuap-cuap, hanya sebuah kesimpulan-kesimpulan dari pakar-pakar, dari orang-orang yang mereka ahli di dalam bidangnya. Kita hanya menyimpulkan apa yang kita fahami saja. Perkara mana yang benar, mana yang salah, kita tunggu saja pada waktunya. Tetapi semua itu kembali kepada sabda-sabda Rasulullah SAW yang harus kita yakini. Semua hal-hal itu pasti akan terjadi. Kehancuran teknologi, dukhon, munculnya Imam Mahdi, Armageddon, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, semuanya akan terjadi. Prosesnya seperti apa? Tinggal kita tunggu saja. Saat ini kita hanya bisa bercuap-cuap, memberikan pendapat-pendapat dengan apa yang kita pandang dari berbagai macam sumber dan literasi. Tetapi pada intinya itu semua adalah kembali kepada keyakinan kita masing-masing, mana yang menurut kita paling masuk akal tentang kejadian-kejadian yang akan memicu hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.